Halo, selamat malam, selamat hari Selasa malam. Jam 7 malam ketemu lagi sama saya, Dr. Dinda Rizky Hutari, konsultan kesehatan Amote. Seperti biasa, dalam jangka waktu 1 jam ke depan kita akan ngobrol bareng seru-seruan. Jadi siapin pertanyaannya, ayo mau ngobrol apa? Tanya apa aja boleh, mau sharing pasti juga boleh, mau nanya apa deh, seputar kesehatan kulit, kesehatan lainnya, atau seputar produk kesayangan aku, boleh semuanya. Hai, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat selalu, tetap semangat di musim yang sekarang ini. Sekarang udah mulai musim hujan, jadi juga daya tahan tubuhnya harus dihati-hatiin banget. Oke, selamat malam. Aduh, udah banyak nih yang datang. Semoga masih segar-segar semuanya, masih semangat menjelang akhir tahun. Tinggal beberapa hari lagi udah ganti tahun. Tahun ini tuh kerasa kayak ke-freeze banget ya. Kayak lo tuh udah mau ganti tahun. Dicatat deh apa aja pencapaian tahun ini, dan dicatat juga pengennya tahun depan apa lagi. Semoga yang diimpi-impikan tahun ini gak kesampaian, bisa tahun depan kesampaian. Halo, selamat malam, semangat pagi. Ya, aku kayaknya jarang banget ngomong semangat pagi, apa sih bilangnya selamat malam ya. Tapi nggak apa-apa, biar udah malam tetap fresh kayak pagi hari kan. Waalaikumsalam semuanya, seneng deh kalau rame gini. Oke, sesuai dengan janjinya bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang, sebenarnya udah berkali-kali, berulang kali sih ini temanya kayak disampaikan gitu, tentang gimana tips-tips untuk mencerahkan kulit, ya kan? Nah, saking banyaknya tips dan saking seringnya aku bahas, aku sampai bingung ini mau bahas apa lagi nih. Aku rasa teman-teman Amote lovers udah pada paham lah ya gimana tips and triknya untuk mencerahkan kulit. Paling yang bisa aku tambahin secara singkat sih, biar kita nanti tanya jawabnya waktunya lebih lama, kita ngobrolnya singkat aja, mau nggak? Malam ini kan materinya mencerahkan kulit ya. Ya itu udah sering banget sebenarnya. Oke, aku paling cuman mau kasih tahu aja sih, kayak sharing aja kalau ya yang namanya mau kulit sehat, mau kulit segar itu perawatannya dari luar dan dari dalam. Kalau cuman dari luar aja dilulurin pakai minyak zaitun 7 hari 7 malam nonstop, tapi kemudian kita nggak jaga kesehatan dari dalam, misalnya kayak konsumsi vitamin, makan makanan bergizi, air putih yang cukup, cairan yang cukup, nanti ini mubazir, jadinya nggak paripurna gitu. Jadi emang kalau ngerawat kulit tuh harus dari luar dan dari dalam. Sebaliknya kalau misalnya kita ngerawat cuman dari dalam aja, kayak minum air putih doang tapi nggak bersihin muka, minum Amote 15 box tapi nggak pakai tabir surya, nah itu juga merupakan suatu kemubaziran. Gitu ceritanya. Paling kalau untuk tips mencerahkan kulit seputar itu aja sih. Kalau yang lagi happening emang minum kolagen, jelas itu kalau di kulit bisa bikin cerah karena meningkatkan kadar cairan atau kelembapan pada kulit. Kulit itu akan tampak lebih cerah dan sehat ketika kandungan cairan atau kelembapannya tuh tercukupi, ya kan? Kayak kertas tuh kalau misalnya, atau apa deh, barang yang nggak ada kadar cairannya, dia kepantulan sama sinar matahari, dia pasti kusam, nggak glossy gitu loh. Nah, sama kayak kulit biar kelihatan glowing, meling-meling, terus sehat gitu tuh biasanya cairannya harus dicukupkan. Nah, paling itu sih. Terus kenapa sih kandungan di Amote itu klaim bisa meningkatkan kecerahan kulit? Karena ada kadar kolagen dari ikan gitu tadi, dia bisa meningkatkan kelembapan dan cairan yang terkandung dalam kulit, sehingga meningkatkan kecerahan ya, atau hasil akhirnya. Jadi beda ya, memutihkan sama mencerahkan.
aku lebih setuju dengan istilah mencerahkan. Kalau mencerahkan itu dia identik dengan kulitnya dibikin sehat, kemudian dia akan tampak cerah dengan sendirinya. Tapi kalau diputihin itu kesannya dia akan pucat, karena dia sekedar putih, jadi dia nggak merona ya, nggak ada pingkis-pingkisnya gitu, cuma putih pucat doang. Aduh, nanti malah jatuhnya nggak seger gitu, kayak orang pucat ya kan, kayak orang pucat. Baik, cuman Mas Edi nih yang dari tadi nanyain kabarku apa. Makasih Mas Edi udah nanya. Oke, itu terus habis itu ada glutathione juga. Nah, si glutathione ini bisa jadi salah satu yang aku bilang ngerawat tuh juga harus dari dalam ya. Jadi karena glutathione itu merupakan suatu master of antioxidant. Teman-teman pasti pernah denger dong sama lovers tentang radikal bebas ya. Radikal bebas itu kan suatu zat yang merusak tubuh, yang bikin kita jadi aging, jadi penuaan, jadi kena penyakit kronis, kena kanker, itu namanya radikal bebas. Nah, ketika radikal bebas ini paparannya dari luar terus-terusan ke kita, meracuni tubuh kita tanpa kita ada tameng atau perlindungan, maka si radikal bebas ini akan menimbulkan penyakit buat kita. Nah, untuk menghalau, mentamengi tubuh kita dari radikal bebas ini namanya antioksidan. Nah, dan master atau dewanya antioksidan inilah namanya si glutathione itu. Udah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa glutathione itu memang dia merupakan master of antioksidan. Dia pun melindungi kayak sel-sel yang dari tubuh kita tuh nggak bisa. Jadi ada sel yang bisa regenerasi, ada yang enggak. Nah, sel-sel yang bisa regenerasi kayak sel kulit. Glutathione sama kolagen ini dia membantu untuk meregenerasi sel kulit yang rusak. Nah, ada beberapa sel tuh yang nggak bisa regenerasi lagi kalau misalnya udah rusak, kayak sel nefron di ginjal sama sel saraf. Nah, tapi dengan glutathione ini kerusakannya kedua sel yang nggak bisa diganti tadi itu tuh bisa dicegah, dihambat. Dulu studinya penelitiannya pada teman-teman yang mengidap autis. Teman-teman kita yang mengidap autis, biasanya kondisi autis ini dia akan merusak sel saraf dengan cepat. Nah, tapi karena konsumsi glutathione, maka si kerusakan sel sarafnya ini bisa dihambat. Demikian pula dengan teman-teman yang mengidap kanker. Salah satu bukan fisik ya. Salah satu kandungan aktif dalam pengobatan kanker itu ada kandungan glutathione, karena ternyata glutathione ini dia juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi memang glutathione ini bagus banget sebenarnya. Dan tubuh kita tuh sebenarnya punya glutathione. Cuman seiring berjalannya umur ya, namanya umur tidak bisa dicegah. Nah, kandungan glutathione ini lama-lama makin turun tuh. Nah, kalau di kulit, glutathione ini dia itu mampu menghambat pembentukan melanosit. Jadi kalau misalnya kita ini nih gosong ya kena sinar matahari, itu ada zat yang aktif, sel yang aktif namanya sel melanosit atau sel pembentuk warna kulit. Ini deh yang bikin kulit kita kelihatan gosong, hitam, itu namanya si melanosit. Nah, si glutathione ini dia mampu menghambat, memutus. Jadi yang tadinya melanositnya mau keluar di permukaan kulit jadi melanin, jadi warna kulit yang hitam ini, tapi karena ada glutathione dia dihambat, jadi nggak jadi gelap kulitnya gitu. Tapi bukan berarti ya teman-teman, kalau misalnya terus kita minum glutathione terus kita jadi panas-panasan, kagak takut, kagak apa gitu, enggak ya. Hanya saja dia kerjanya dihambat biar kulit kita nggak gosong atau misalnya terbentuk melanosit lain yang bikin kulit kita jadi lebih gelap. Gitu deh ceritanya. Apalagi minum air putih sih, aku nggak tahu kenapa sih sangat percaya itu. Kalau misalnya lagi malas banget minum air putih, pasti kulitnya kusem, udah kusem, nggak elastis, terus rasanya cepet keriput. Terus gimana ya jadi kayak apa sih, nggak halus aja gitu. Tapi kalau misalnya minum air putih lagi banyak, kita mau minum, apalagi kita lagi konsumsi suplemen tertentu, itu kerjanya lebih cepat dan lebih ngefek, lebih cepat deh ngefeknya dibandingkan dengan kondisi kita yang lagi nggak minum air putih yang banyak, nggak makan yang sehat dan bergizi seimbang. Gitu ceritanya. Itu terus mau tanya apa lagi nih seputar
mencerahkan kulit. Paling bahan-bahan alami yang biasanya digunakan itu sih kayak bubuk kopi, terus bengkoang, lemon, lidah buaya. Teman-teman pasti udah tahu banyak nih kayak gini. Cuman ya pada prakteknya kadang tuh nggak sempat ya mau luluran sebadan pakai bengkoang. Bayangin aja siapa yang mau nempelin. Tapi bisa dicoba, karena kalau aku sih dulu zaman SMP tuh masih nggak boleh pakai make up, masker gitu masih nggak boleh sama mamaku. Jadi paling pakai bahan-bahan alami, marut bengkoang, swear deh, marut bengkoang ditaruh di Tupperware, disimpan di kulkas. Kalau mau maskeran ya udah templokin aja ke muka, nanti cerah sendiri. Paling itu sih. Sama sekarang lagi seneng lidah buaya di kulit, ternyata juga bagus banget ya. Bangun tidur cuci muka langsung tempelin lidah buayanya, ya, bikin kulit makin seger. Oke, terima kasih Mbak Diana, Dr. Dinda, sehat selalu ya. Semoga Mbak Diana juga sehat selalu. Aku sangat membutuhkannya nih. Kondisi badan lagi nggak well soalnya. Oke, sudah selesai. Udah berapa lama nih aku tadi ceritanya ya? Nggak apa-apa nemenin aku cerita malam-malam ya, karena kalau lagi pandemi gini kan nggak bisa ngobrol sama teman-teman, jadi bisa sekarang bisa ngobrol lewat sini. Oke, kayaknya kalau untuk pembahasan seputar tips mencerahkan kulit bisa ditanya langsung deh, karena kalau jelasin aku bingung. Kita mulai aja dari pertanyaannya. Oke, nanti kalau misalnya nggak kejawab, please di ini lagi, di paste gitu deh, karena cepet banget ini. Oke. Yang menyebabkan kantung mata dari Mbak Zainab. Kantung mata kayak aku juga kantung mata, kurang tidur, badan lagi nggak enak, nangis, terus nggak pakai krim mata. Terus habis itu kalau misalnya suka panas-panasan nggak pakai kacamata hitam, jadi suka memicing-micingkan mata, ini ternyata juga bisa bikin kantung mata. Tuh. Oke, itu apalagi usia aku 40 tahun, kulit aku kering banget dok, dari Mbak Rosa. Apa yang bisa buat kulit lebih segar dan tidak kusam biar bisa cantik? Hai Mbak, bisa aja deh Mbak Rosa. Minum air putih yang banyak Mbak. Minum suplemen ini sangat membantu, karena semakin tua usia kita, semakin tinggi itu meningkatnya usia, biasanya kadar cairan dalam kulit itu juga menurun. Nah jadi yang bisa bantu ya cuman suplemen-suplemen dari luar biasanya, sama perawatan tubuh harus lebih ekstra. Karena buat teman-teman yang punya kulit kering ini memang resiko untuk timbul keriput, garis halus itu memang lebih tinggi. Jadi memang yang namanya moisturizer atau pelembab itu memang harus kenceng. Nah kalau udah 30 tahun ke atas atau 25 sebetulnya itu sudah mulai disarankan menggunakan produk-produk yang peremajaan kulit, yang anti-aging, yang rejuvenation, atau itu tadi anti-aging, anti penuaan. Jadi kalau 30 tahun ke atas tuh biasanya krimnya tuh memang cairannya tuh lebih banyak dan lebih kental. Jangan khawatir itu, karena makin tua usia kita memang kadar cairan tuh makin turun. Makanya terus produk-produk yang biasanya anti-aging, rejuvenating, meremajakan kulit, anti penuaan, itu pasti kandungan nutrisi dan cairannya lebih banyak. Semangat ya Bunda ya. Oke, Dok mau tanya lah. Flek hitam bisa nggak diatasi dengan minum Amote? Beberapa teman Amote lovers malah pada ini cerita kalau saya habis minum Amote terus flek hitam bisa memudar. Tapi kalau dari patogenesisnya atau dari kandungan aktifnya sebenarnya bisa sih memudarkan, karena tadi dia mencegah aktifnya si sel-sel melanosit yang bikin warna pada kulit atau bercak-bercak hitam. Minum dong makanya. Kak, bagaimana kalau Amote dicampur dengan NSTM? Lebih bagus atau malah kebanyakan dosis? Aku tidak tahu NSTM itu apa. Cuman yang aku tahu, kalau minum Amote jangan bareng sama suplemen lain. Maksudnya nggak bareng itu tidak dalam jangka waktu yang bersamaan. Misalnya 1 gelas dikasih 1 sachet Amote sama 1 sachet yang suplemen lain. Tidak. Mendingan dijeda 1 jam aja. Sama dilihat kandungannya. Sama nggak nih? Kalau sama ya ambil salah satunya aja. Bisa buat promil nggak? Kalau khusus promil kayaknya
ada produk sendiri yang lebih khusus ke kesehatan dan kesuburan rahim kayaknya. Ya cuman si Amote sendiri ini klaimnya kalau untuk karena ada glutathionnya tadi, dia sebetulnya meregenerasi sel-sel yang di dalam tubuh sih. Jadi mau hati, mau ginjal, mau rahim, harusnya dia lebih bagus juga. Hilangin kantong mata menghitam. Halo Mbak Ufa, cara cepat pakai concealer atau pakai foundation bawah mata, itu cepet banget. Tapi cara natural bisa dengan kompres pakai timun, pakai tomat. Kalau aku sih pakai kapas, tak kasih air, tak tinggal tidur gitu. Karena biasanya kantong mata ini karena kurang cairan kan, di sini kan dia adalah kulit paling tipis di seluruh wajah, seluruh tubuh bahkan. Itu ke bawah mata. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, kurang air, banyakkan kepanasan, itu paling cepet hitam di sini karena pembuluh darah yang di dalamnya itu dia langsung kelihatan kayak warnanya hitam. Itu tadi pakai krim mata, pakai timun, kompres tomat. Sebelum bubuk tuh penting banget pakai krim bawah mata. Sebenarnya salah satu ritual skincare yang harus digunakan tuh adalah krim mata. Cuman kadang suka lupa. Kadang habis pakai pelembab, pakai tabir surya terus udah pakai bedak. Padahal harusnya pakai krim mata. Cuman emang lebih enak itu pakai krim mata tuh waktu mau bubuk. Jadi jangan sampai lupa ya. Itu adalah satu-satunya waktu dan jalan gimana kita bisa pakai krim mata yang bisa mencegah keriput bawah mata dan juga kantong mata. Kalau kerja di bawah paparan sinar matahari, pakai tabir surya, nggak boleh skip, nggak boleh lupa Mbak Rian ya, pakai, jangan lupa reapply, tergantung SPF-nya berapa. Satu SPF itu mewakili 10 menit pemakaian. Jadi kalau misalnya SPF-nya 15, berarti dia bertahan selama 15 dikali 10 menit, 150 menit. 150 menit which is adalah 2,5 jam ya, 2,5 jam. Nah nanti 2,5 jam habis dipakai lagi, harus banget. Kalau enggak nanti selain gosong ya bisa bikin ini flek, terus bisa bikin titik-titik kayak UV spot, terus bisa bikin keriput, bisa bikin mukanya melorot macam-macam. Jadi tidak boleh lupa sunscreen ya. Untuk kulit berminyak dan keluar penuaan, apa Amote bisa membantu? Oke, kulit berminyak disebabkan oleh biasanya adalah wajah yang kurang pelembab. Jadi karena kita pelembabnya kurang, si tubuh ini inisiatif bikin minyak sendiri biar kulitnya lembab tuh udah, makanya terus akhirnya malah berminyak. Nah si Amote ini dia kan bisa untuk melembabkan kulit. Jadi kalau misalnya kulitnya udah lembab, si produksi minyaknya otomatis berkurang karena merasa oh kulitnya udah lembab jadi tidak perlu lagi produksi minyak. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi tenang aja. Kulit sensitif dari Mbak Maria, akibat dulunya pernah keracunan atau alergi obat sehingga sering alami iritasi. Oke, gunakan produk-produk yang memang untuk kulit sensitif. Oke, sudah jelas. Jadi memang kalau untuk teman-teman yang kulit sensitif tuh aku sangat saranin share in jar. Jadi pakai dulu dosis kecil di bagian yang shred gitu. Tunggu deh ada ininya nggak, efeknya apa nggak. Kalau memang nggak ada efeknya, aman, nggak kemerahan, ya udah pakai aja. Ngantuk, sorry. Nah emang kalau buat teman-teman yang kulitnya sensitif tuh harus ekstra hati-hati. Pokoknya kalau pakai skincare harus yang ada labelnya untuk kulit sensitif. Ketidakseimbangan hormon bisa mempengaruhi proses mencerahkan kulit walaupun sudah, iya bisa. Aku adalah orang yang percaya bahwa salah satu pilar anti-aging itu adalah hormon, ya kan? Nah kalau hormonnya nggak stabil, misalnya orang lagi depresi, lagi stres, itu ngaruh banget ke kesehatan, nggak cuma kulit, kinerja dan metabolisme tubuh tuh semua jelek, semua drop gitu. Jadi regulasinya atau apa ya istilahnya, kinerja tubuh kita tuh juga jadi nggak bagus sih. Jadi semangat. Amote dikonsumsi bareng obat dokter, tanya dulu sama dokternya, kan aku nggak tahu sakitnya apa. Jangan-jangan nanti sakitnya obat yang apa, terus kontraindikasi lagi. Tanya ya sama yang ngasih obat, boleh nggak saya minum suplemen yang isinya ini kayak gitu.
Oke, 35 tahun Mbak Sriwiji. Kayak kalau daging tumbuh kecil-kecil tuh namanya skin tag deh kalau nggak salah. Dan itu harus dibakar sayangnya. Biasanya timbul pada orang-orang yang jarang pakai tabir surya. Jadi kena paparan sinar matahari. Lagi. Timbulnya jerawat dari Mbak Nasyila, penyebabnya adalah kulit yang berminyak, kemudian jarang membersihkan wajah dengan tidak adekuat atau nggak tuntas. Terus abis itu bersihin wajahnya nggak tuntas, kemudian salah produk, terus ketidakseimbangan hormon atau hormonnya masih remaja, atau kebanyakan makan gula dan konsumsi karbohidrat. Itu aja sih sebenarnya kalau penyebab jerawat. Jadi tinggal dicari penyebabnya yang mana. Paling sering sih biasanya karena kulit berminyak, kemudian bersihin wajahnya nggak adekuat atau nggak tuntas. Pembersihan wajah yang tuntas itu adalah dengan cara double cleansing. Jadi bersihnya sebelum mandi boleh pakai micellar water, boleh pakai balm cleanser, boleh pakai milk cleanser, boleh pakai toner. Tapi itu baru nanti setelah kamar mandi di sabun mukanya. Kulit saya sensitif kalau cuaca panas, panas kering-kering. Berarti tabir suryanya harus strong. Terus habis itu hindari paparan sinar matahari secara langsung. Pakai topi, pakai payung. Cara merawat kulit agar tampak cerah dan sehat, apakah dengan menggunakan body scrub dan body lotion dapat efektif? Efektif ketika digunakan secara rutin. Aku sangat merupakan orang yang agak kolot ya, jadi tidak percaya sama sesuatu yang instan. Jadi body lotion, scrub atau rutinitas yang lain kayak pakai lip balm aja. Kalau kita makainya rutin tiap hari, walaupun produknya juga nggak banyak dan nggak mahal sebenarnya, itu tetap hasilnya bisa sangat maksimal dibandingkan dengan kita langsung pakai produk yang mahal banget tapi cuman sekali dalam 2 bulan atau 3 bulan. Itu efeknya nggak akan nyata. Jadi aku lebih percaya sama rutinitas sih. Kalau kita tiap malam misalnya pakai krim mata, niscaya nanti bawah mata juga nggak hitam. Atau kita nggak usah pakai produk yang mahal, tapi kita misalnya pakai pelembab yang biasa aja tapi rutin tiap hari, itu juga efeknya pasti langsung kelihatan bagus. Jadi sama halnya kayak pakai body lotion sama body scrub, selama itu rutin maka hasilnya akan tampak nyata. Share skincare yang dokter pakai dong. Aku pakai double cleanser yang micellar waternya aku pakai Garnier, terus sabun mukanya aku pakai apa aja, pokoknya yang nggak banyak deterjen, nggak banyak busanya. Jadi kayak Bioderma, Cetaphil gitu-gitu deh, yang sangat tidak menyenangkan. Jadi habis mandi tuh nggak keset mukanya. Itu karena untuk mempertahankan kelembapan kulit. Karena kalau pakai sabun muka yang kulitnya terus langsung ketarik, itu justru nggak bagus. Itu malah bikin kulit kering. Karena tipe kulitnya kan kering. Habis itu aku langsung habis mandi langsung pakai toner lagi senang pakai Piungkang, itu tonernya hydrating banget. Terus habis itu pakai serum dari yang kandungannya niacinamide. Terus pakai tabir surya. Tabir suryanya juga nggak mau yang mahal. Aku pakai Solare itu 50 ribuan kayaknya. Tapi bisa buat 2-3 bulan. Udah gitu doang. Asal rutin aja deh. Kayaknya hasilnya akan tampak nyata. Antipati aku sama produk-produk agak mahal. Maklum masih mikirin popok sama pampers sama beras di rumah. Dokter Dinda selama ini nggak pernah ikut suntik yang bikin putih ya dokter? Apa hanya konsumsi Amote aja dok? Konsumsi Amote udah cukup banget sih ya. Kalau isinya sama loh, tau nggak? Jadi kalau nggak salah sih suntik putih itu untuk isinya tuh vitamin C, ya kan, glutathione, kolagen, sama ada vitamin B-nya. Lah semuanya lo udah ada di Amote, vitamin C-nya ada, glutathione-nya ada, kolagennya malah lebih bagus. Ya udah lah ya, ngapain gitu? Oke, apa lagi ya? Kantong mata saya tidak hitam tapi besar. Itu gimana solusinya dok? Tetap ya kantong mata tuh kalau besar tuh sebenarnya harus diambil sih. Kalau cuma hitam doang biasanya kan bisa tuh dikompres. Tapi kalau terus dia mengantong yang besar, sebenarnya harus diambil sih. Tapi coba deh dikompres dulu, siapa tahu itu karena bengkak. Menderita diabetes konsumsi sehari berapa kali kakak? Tapi ini ya,
dengan catatan obat diabetesnya harus rutin diminum. Jangan sampai minum amotnya terus obat diabetesnya keteteran. Nggak boleh, tidak boleh. Oke. Flek hitam kayak tompel. Kalau dia udah ada peninggian gitu kayak tompel gitu, aku rasa harus ada tindakan khusus, entah itu dioperasi atau diambil, dibakar atau di counter. Bekas jerawat bisa hilang dengan minum teh? Oh bisa. Apalagi aku semangat jawabnya. Karena si kolagen dan glutathione itu kan mampu untuk meregenerasi sel kulit baru kan. Jadi kalau misalnya ada kayak bekas luka, kayak bekas jerawat tuh kan hilangnya tuh 2 minggu minimal, paling cepat tuh hilang 2 minggu. Jadi pasti lebih biasanya. Nah kalau dengan minum amotnya dia dibantu biar lebih cepat lagi hilangnya. Dulu pas sama saya minum amotnya, muka saya gak berminyak dan jerawat kabur semua. Tapi pas udah lahiran saya minum amotnya malah sekarang sangat berminyak, apalagi pas bangun tidur padahal sudah perawatan full. Nah sama solusinya dok, sebenarnya kalau misalnya berminyak aja tapi nggak ada jerawatnya, aku nggak masalah. Itu bukan suatu masalah sih mbak, karena justru minyak itu penting buat melembabkan kulit kita ya. Jadi yang penting kulitnya dijaga biar tetap bersih walaupun berminyak nggak masalah, karena nanti yang namanya produksi minyak itu seiring dengan bertambahnya usia dia akan menurun. Dan teman-teman yang punya kulit berminyak merasa beruntung karena kulit yang berminyak itu biasanya resiko untuk timbul keriputnya tuh lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang kulitnya kering. Kulit saya sangat kering di kaki dan tangan pecah-pecah dok, selesai gimana dok? Pakai pelembab. Mau tidur, habis mandi harus dipelembabin. Mungkin pelembabnya harus yang lebih gel ya, kayak Vaseline atau yang krim-krim bio oil gitu. Jadi memang harus yang creamy banget. Nah bagus nih. Kalau kulit berminyaknya cuma di hidung sama jidat gimana ya kak? Yang bagus pakai sabun yang buat minyak apa sabun yang buat kulit normal? Kulit normal aku tetap mengkoreksikan untuk kulit karena itu termasuk kulit kombinasi, bukan sepenuhnya berminyak. T kan ini kan dahi sama jidat tuh T begini kan bentuknya. Nah itu memang kelenjar minyaknya tuh paling banyak di sini. Itu nggak apa-apa, itu memang kulit kombinasi. Nanti takutnya kalau pakai buat yang sabun mukanya pakai yang buat kulit berminyak, kasihan daerah yang nggak berminyak, ntar jadinya kering kerontang. Jadi tetap pakai sabun muka untuk kulit normal biar rata semuanya. Nggak apa-apa, yang penting dijaga kebersihannya aja. Oke, habis minum amotnya ada makanan yang harus ditunggu 1 jam dulu kayak minuman nggak? Iya, 1 jam dulu. Mau makan mau minum 1 jam dulu ya. Kalau nggak tahan ya kasihin aku aja makanannya, ntar aku yang makan. Kalau keluar bintik-bintik seperti biang keringat ngatasinnya gimana dok? Di sebelah mana ya? Kalau di sebelah dahi ya paling hindari penggunaan baju atau kain di daerah situ yang tebal. Terus jangan pakai baju yang tebal-tebal biar biang keringatnya nggak tambah parah. Terus pakai krim anti iritasi untuk menghilangkan biang keringatnya. Salam kenal. Kalau salam kenal gini pasti baru pertama ya Mbak Evi. Dari Mbak Sriwiji, alhamdulillah habis minum amotnya lebih glowing, cuman ada kayak daging tumbuh. Sarannya pakai apa? Daging tumbuh sebelah mana? Ayo pakai sunscreen nggak? Kalau teman-teman yang pakai sunscreen pasti nggak ada tuh daging-daging tumbuh begitu. Biasanya daging-daging tumbuh gitu buat teman-teman yang nggak pakai sunscreen atau tabir surya tapi terus aktivitasnya banyak di bawah sinar matahari. Amotnya boleh diminum anak 17 tahun boleh, 15 tahun batasnya. Jadi 15 tahun ke atas baru boleh minum amotnya. Alhamdulillah dok, semenjak saya minum amotnya kulit tambah cerah. Terus anehnya lagi dok, saya ini biasanya kalau bangun tidur tuh badan sakit semua. Terus aku selalu minum rutin amotnya setiap hari. Alhamdulillah nggak sakit lagi dok, badan jadi fresh and nggak sakit-sakitan lagi. Love deh sama amot. Itu deh, makasih Mbak Siti Ernasia testingnya. Jadi jangan salah kaprah bahwa katanya amotnya cuma buat bersihin atau mutihin kulit wajah aja.
Enggak, sebenarnya tuh efeknya tuh ke badan semuanya, nggak cuma wajah aja. Jadi bikin badan lebih seger ya kan, terus bikin wajah lebih badan lebih enak, bangun tidurnya. Apalagi kalau misalnya ibu hamil yang punya keluhan badan tuh pegel-pegel kan biasanya. Nah itu jadi lebih nggak pegel-pegel karena si kolagen ini ternyata dia mampu menutrisi sendi-sendi biar nggak gampang pegel gitu. Ada yang tahu kan, dikirain cuma buat kesehatan kulit doang ya, dan bahkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga karena ada vitamin C-nya. Untuk flek hitam lebih bagus perawatannya di minum amote, pakai tabir surya, hindari panas-panasan. Yes, yang penting teratur, nggak harus krim yang high end. Flek karena KB bisa memudar ya dok, lambat laun karena pakai amote. Iya, tapi KB-nya juga harus di stop. Soalnya nanti kalau misalnya KB-nya lanjut, takutnya ini hilang timbul lagi gitu. Mungkin bisa pakai pilihan KB yang lain, spiral, ya kan? Itu juga cukup aman kok. Untuk kulit kering, basah, tua, muda, cewek, cowok minum amote tetap 2 kali sehari, masing-masing 1 saset setelah sarapan dan setelah makan malam. Dok, apa boleh minum amote saat datang bulan? Boleh. Aku kalau minum amotenya pas lagi datang bulan, mensku jadi nggak sakit. Oh, keren kan? Hasilnya sangat luar biasa dok, saya sudah menghabiskan 5 box amote. Flexnya memudar, tubuh terasa segeran, kulit putih dan awet muda. Iya makasih, aduh gak kebaca tadi tesnya dari siapa, thank you. Kata kuncinya adalah awet muda. Gak tau kenapa stereotype atau tema cantik yang dianggap cantik itu adalah kulit yang awet muda. Kulit yang awet muda tuh gimana, yang terkencang, seger, lembab. Kata kuncinya tuh itu sebenarnya. Cuman aku lebih setuju sama perumpamaan yang mengatakan kayak you are aging well. Jadi kamu menua dengan baik gitu loh ya. Cantik sesuai dengan usianya gitu. Misalnya usia 50 tahun sudah beruban tapi tetap cantik, itu bisa aja. Jadi aku lebih prefer ke cantik sesuai dengan usianya. Karena kalau ya nanti di usia 50 tahun aku berharap dengan pipi yang kenceng dan kulit yang seger tuh susah juga ya kayaknya. Pokoknya tetap sehat aja. Waktu minum amote paling bagus adalah pagi setelah sarapan dan malam setelah makan malam. Kenapa baru boleh minum amote setelah 6 bulan? Karena kalau di bulan pertama sampai ke-6 itu biasanya yang namanya hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang diakibatkan oleh kehamilan, hormon kehamilan itu sangat tinggi. Nah, kita tidak mau nanti minum amote malah bikin mual muntahnya makin masif atau makin parah. Itu yang dihindari. Kalau wajah ada flek hitam boleh minum amote? Boleh dong. Wajah nggak ada apa-apanya aja boleh kok minum amote. Kandungan amote bisa berfungsi untuk kulit kepala juga agar terhindar dari ketombe. Ketombe itu hubungannya sama kebersihan sama tipe kulit seboroid kalau nggak salah. Jadi sel-sel permukaan kulit yang ada di rambut ini, di kulit kepala itu lebih mudah rontok biasanya karena kering tuh, makanya dia lebih mudah rontok, dan rontok-rontoknya itulah yang kita sebut dengan ketombe. Bisa coba minum amote, siapa tahu kulit kepalanya dia jadi lebih lembab, otomatis gak gampang rontok dan karena kering. Ini yang belum pernah aku cari, ada nggak hubungannya sama antara kolagen dengan kulit kepala dan ketombe. So kalau udah ketemu aku share ya. Thank you pertanyaannya. Aduh, mereng. Kalau bumil konsumsi amote berpengaruh terhadap debaynya, belum ada studi atau penelitian yang mampu membuktikannya. Jadi harapannya kan gitu ya, ibunya minum amote terus anaknya lahir kinclong. Tahu gitu, aku kemarin juga begitu ya. Tapi ternyata belum ada penelitian, jadi kita nggak bisa ngecek apakah dengan ibu yang minum amote maka si babynya ini juga mengandung amote, itu belum ada studinya.
Oke, saya habis scrub wajah dari Mbak Mesya. Saat scrubbing perih banget dan seminggu kemudian bekas menghitam sekitar bibir dan di bawah bibir tidak mau menghilang sampai sekarang. Wow, menghilangkan. Aduh, udah berapa lama tadi scrubbingnya ya? Aku takutnya scrubbingnya tidak tepat, kekencengan, atau produknya yang berbahaya. Sebenarnya kalau gesekan itu, aku mikirnya mungkin itu adalah luka-luka akibat gesekan. Nah, kalau luka sih masih bisa pakai amute, nanti dipudarkan bekasnya. Oke, mengatasi muka berminyak. Si amute ini dia mampu untuk mengontrol hormon progesteron dan estrogen yang berpengaruh pada produksi minyak di kulit. Nah, jadi kalau hormon progesteron dan estrogen ini dikontrol, maka produksi minyak juga lebih terkontrol produksinya biar nggak banyak. Banyak yang lewat. Boleh makan dulu baru minum amute dari Mbak Olim. Sangat disarankan makan dulu sehari habis itu baru minum amute. Mbak Alia, saya minum amute, alhamdulillah kulit lembab cerahnya merata, yang tidak sikut lutut sama mata kaki rada hitam sekarang jadi cerah lok banget. Iya, karena kan minum amute kan lewat perut ya. Nah, dari perut dia nyebarnya ke seluruh tubuh, nggak cuma di muka aja. Jadi siku, ketiak, selangkangan, lutut itu juga pasti kena efeknya. Kenal kakak dari Mbak Nyonya Wahyu di Nasa. Dok, supaya tubuh nggak mudah kena biang keringat yang bintik-bintik bagaimana ya? Biang keringat itu ada yang bilang itu tuh bakat. Jadi memang kondisi kulitnya tuh mudah kena biang keringat atau bisa disebut juga kulit sensitif. Nah, cara mencegahnya ya paling kita nggak ke tempat-tempat yang bikin sumuk, susah ya, kecuali kita pindah ke Eropa. Ya paling nggak bisa dicegah dengan menggunakan baju yang nggak terlalu tebal, bahannya yang enak, jadi nggak gampang gerah. Terus kalau misalnya udah timbul nih biang keringatnya, usahakan ada krim anti iritasi yang selalu sedia di rumah. Terus untuk menghilangkan bekasnya juga bisa konsumsi amute. Krim anti iritasi yang bagus apa ya, Dok? Tergantung iritasinya itu di sebelah mana dan separah apa. Biasanya belakangnya son tuh, itu untuk krim iritasi. Cuman nggak boleh sembarangan dipakai, harus sesuai indikasi dokter. Ada yang orang iritasi karena luka. Kalau lukanya bikin iritasi, terus kita pakai krim anti iritasi, nanti lukanya nggak nutup loh. Jadi harus konsultasi dulu. Asik ketemu dokter lagi. Halo Mbak Atin. Salam kenal dari Cibinong Bogor. Halo Mbak Irka. Kerutan di bawah mata bisa hilang nggak, Dok, dengan konsumsi amute? Kalau saat datang bulan boleh nggak tetap minum amute? Dari Mbak Evi. Kerutan bawah mata mana yo? Ini kan, tuh. Bisa sih sebenarnya, bisa meningkat biar bisa nggak kulit jadi elastis lagi karena kan isinya kan kolagennya ikan lagi. Tapi juga harus dibantu pakai krim mata. Terus kalau lagi datang bulan boleh dong minum amute. Justru kalau misalnya pas lagi datang bulan minum amute, biasanya nyerinya jadi lebih berkurang. Oh, dari Mbak Alia nih, yang cerah di kulit, fresh, rambut makin kuat dan gak rontok lagi. Wah, ini highlight. Bener, rambut gak rontok lagi. Dulu waktu aku hamil terus melahirkan, aduh rontoknya, Masya Allah. Banyak banget, serem. Terus minum amute, terus tadinya kan minum amute pengen putih ya, ternyata yang efek ini rambutnya nggak rontok dulu, baru habis itu cerahnya kelamaan baru cerah. Berminyak dan dirawat, perawatannya gimana yang bagus, Dok? Membersihkan wajah secara paripurna, itu tadi double cleansing, sebelum mandi dibersihin, pas mandi pakai sabun muka. Terus habis itu buat kulit berjerawat pakai produk-produk yang memang untuk acne. Terus hati-hati banget pilih kosmetik. Aku sebagai dulu yang mukanya jerawatan banget, itu sering banget kepincut kayak salah pilih tuh loh. Jadi tuh pakai bedak, ada mereknya itulah high end loh bedak-bedaknya, sering di TV. Tapi ternyata
ini jerawatan, karena ternyata si drug itu tuh komedogenic. Jadi kalau untuk kulit berjerawat sih aku lebih berhati-hati untuk tidak menggunakan produk makeup atau kosmetik yang berlebihan. Makanya sampai sekarang aku tuh nggak suka, jarang banget pakai foundation segala macam, paling mentok bedak tabur, bedak padat aja nggak berani pakai karena takut jerawatan. Terus jangan lupa seminggu 2 kali itu scrubbing. Scrub itu butiran-butiran halusnya dia membantu membersihkan kulit sampai ke dalam pori. Karena yang bikin jerawatan itu kan adalah pori yang tersumbat. Jadi kalau kita menggunakan scrub minimal 2 kali dalam seminggu, nah si scrubnya itu dia akan membersihkan pori-pori tadi biar nggak tersumbat. Aku sih lebih saranin karena aku jerawatan juga parah. Ini sih lebih nggak mau pakai kosmetik yang aneh-aneh, jadi jarang banget yang namanya pakai foundation, blush on, bedak padat aja nggak pakai. Ini nggak pakai bedak padat sama sekali. Udah 12 mau baca tapi udah hilang. Lagi head minum amotnya nyeri head rasanya hilang. Iya benar kan Mbak Indah, cuma Indah itu cerita. Aku juga merupakan orang yang kalau lagi dapet tuh parah banget sakitnya, terus minum amote berkurang sakitnya. Jadi Mbak Ai nih, tekstur sendiri dok, alhamdulillah semakin hari minum amote kulitku semakin terasa udah nggak gelap lagi. Beda banget dari yang dulu sebelum memakai amote, sekarang cerah banget. Makasih dok, dan buat amote semakin cinta deh. Aku juga cinta banget. Makasih ya udah bercerita, tesnya bagus deh. Minum amote sebelum sarapan, aku lebih prefer habis sarapan. Apa amote hanya untuk bumil? Kalau nggak hamil bisa nggak? Dah, justru amote itu buat yang nggak hamil. Lalu Mbak Kamel, pas hamil tuh minumnya cuma di bulan ke-7, 8, 9 tuh udah. Jadi kalau mau hamil dulu ya cari suami dulu lah ya. Susah juga nih. Alhamdulillah setelah konsumsi amote nggak tahu habis berapa box. Kos dari awal launching sampai sekarang, wih, aku launching udah lama banget, 2018 kayaknya. 19 deh, dan nggak belang-belang kayak sebelah. Love ya amote. Hai Mbak Rinawati, terima kasih ya udah jadi amote lover selama ini, thank you. Ya gitu kan, kalau udah pakai amote tuh nggak bisa berhenti, pengen lagi. Dokter pakai alat KB suntik karena mau pakai IUD nggak bisa, ada kendala sesuatu yang nggak terciptakan. Oke, cek flek dengan perawatan terus apa nggak bisa hilang dok fleknya? Sekarang sih udah memudar tapi belum bisa hilang sama sekali. Oke, kalau udah ada tanda memudar berarti ada kemungkinan dan ada harapan untuk hilang. Cuman memang yang namanya proses itu butuh waktu, jadi sabar ya mbak ya, biar fleknya lama-lama nanti gone. Dari Mbak Sriwiji, alhamdulillah dok, dulu pakai krim apapun tetap kusam. Alhamdulillah habis minum amote tampak lebih segar, cerah. Makasih amote, sama-sama. Dari Mbak Lilis, mau tanya dong, kalau custom, aduh hilang mbak, baru mau dibaca. Oke, aku ke bawah agak jauh deh. Teman-teman kalau mau bantuin jawabin pertanyaan teman-teman yang lain boleh loh, aku akan sangat appreciate. Jadi biar pertanyaan yang belum kejawab bisa kejawab juga. Oke? Kakak minum amote udah habis berapa kotak? Berapa ya? Mohon maaf, saya mah dari launching minum amote mulu. Cuman nggak rutin sih, maksudnya kayak nanti ada jedanya berapa terus minum lagi gitu. Jadi kalau tanya berapa box aku lupa, nggak bisa ngitung. Halo Mbak Ati, makasih. Hai. Kalau ada live nonton terus ya. Dari Mbak Irka, minum amote hasilnya terlihat setelah minum berapa box? Nah ini masing-masing orang beda-beda. Makin sehat gaya hidupnya, makin bersih, minum air putihnya banyak, makannya teratur dan seimbang, makin clean, itu makin cepat hasilnya. Ada ya temanku yang minum air putih sehari 2 galon kayaknya, 2 liter. Itu dia cuma minum 5 kali aja udah langsung kelihatan hasilnya. 5 saset doang. Jadi tergantung sih macam-macam.
ada yang 2 box baru kelihatan. Cuman gini ya, minum Amote itu bukan maksudnya kelihatan dari luar ya, dari dalam itu pasti udah ada sesuatu yang yang memberi efek, entah itu badan bangun lebih segar, terus entah apa, tapi pasti langsung kelihatan hasilnya. Oke. Kalau Amote juga bisa untuk membangun hubungan suami istri makin istimewa. Waduh, kalau itu mah tergantung suami istrinya ya sebenarnya kalau itu. Dok, saya minum Amote kok detox ya, muncul banyak jerawat di wajah. Gimana ya dok, bisa diterusin nggak minumnya? Terusin aja, nggak apa-apa. Siapa tahu itu memang efek awal minum Amote-nya sih. Nanti lama-lama dia purging dan bisa hilang. Cuman kalau terus selama pemakaian 2 minggu terus kayak gitu terus, kayaknya stop deh. Berarti nggak cocok. Mungkin ada alergi. Apakah sebelumnya memang ada alergi seafood atau apa gitu nggak? Kulit wajah ada putih-putih seperti panu gitu, apa bisa juga minum Amote, dokter? Kalau misalnya panu hilangnya juga pakai obat jamur, nggak bisa pakai Amote. Dok, mau tanya, manakah yang diutamakan, krim apa Amote? Pengen glowing tapi maunya yang irit. Pakai krim penting, pakai Amote juga penting. Kalau mau masalah iris sih sebenarnya nggak perlu pakai krim yang mahal-mahal, asal makainya rutin, efeknya pasti akan langsung kerasa juga. Mata panda pakai Amote bisa, tapi sebenarnya yang paling efek adalah tetap pakai krim mata, terus masker mata. Lagi head boleh ya minum Amote. Sering timbul jerawat bernanah di dahi terus di bagian dekat bibir. Harus ke dokter deh kayaknya kalau jerawatnya sudah mulai bernanah. Kayaknya kita merujuk pada diagnosis jerawat apa gitu. Jadi nanti bisa lebih detail lagi pengobatannya, apakah memang cuma cukup dengan krim doang atau memang udah harus ada obat minum yang diminum. Karena kalau udah mulai bernanah sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda infeksi, jadi lebih baik langsung periksa ke dokter biar bisa dilihat lukanya kayak apa. Ketika sedang berpuasa, aku lupa sih. Pas sahur sama pas buka nggak apa-apa. Pas sahur satu, pas buka satu. Menghilangkan flek hitam, krem dari luar apa dok dengan usia 53 tahun? 53 tahun ya. Biasanya kremnya biasa aja sih, paling yang digunakan adalah yang untuk meremajakan kulit dan juga untuk mencegah tanda-tanda penuaan. Cuman ini bukan krim untuk menghilangkan flek ya, itu hanya untuk perawatan biar fleknya nggak keluar lebih banyak lagi. Untuk flek sih dengan Amote beberapa temen udah kasih tahu kalau misalnya bisa pakai minum Amote gitu. Cowok bisa dong minum Amote, bisa banget. Jadi nanti biar kayak ini member BTS. Beneran deh, cowok pun sama aja. Mereka harusnya tetap merawat tubuh. Jadi biar cowok suami istri itu semuanya kinclong semua. Itu memang harus merawat tubuh juga. Kalau wajah kering recommended pakai apa dok? Pakai Amote. Pakai pelembab, ekstra pelembab. Nggak cukup pakai satu serum, tetap pakai pelembab yang lain. Kalau tips dari aku sih kayak gitu, dikencengin aja pelembabnya. Karena kadang kayak kalau di cuaca panas banget ya, cuacanya panas banget itu ekstra banget pelembabnya. Kemarin yang biasanya aku cuma pakai toner sama serum aja cukup, ini tuh sampai
Habis itu masih tak tambahin pelembab. Terus sunscreenku juga tak tambahin yang ada pelembabnya. Pliket juga Ben. Pokoknya mukanya nggak kering. Menghilangkan racun dari asap pembakaran sampah kelapa sawit. Agak berat ini pertanyaannya ya. Apakah kemudian si asap pembakaran sampah kelapa sawit itu nempel di wajah? Kalau iya, kayaknya cukup dengan membersihkan wajah aja udah cukup deh Mbak. Halo, selamat malam. Halo Mbak Jumriati, fokus sama muka glowingnya. Dirawat ya, dari dalam, dari luar. Waalaikumsalam. Oke, bila kulit hitam dari keturunan minum amotnya bisa putih bersih. Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa deh Kak. Tapi kalau keturunan aku nggak tahu nih genetik itu sengaruh apa ya. Belum ada penelitiannya juga sih. Tapi kayaknya yang orang tuanya gelap bisa kok anaknya jadi lebih cerah. Umur 15 tahun baru boleh minum amotnya ya Mbak Evi ya. Maksud jawaban doang makin semangat perawatan, saya juga mulai konsumsi amot. Yes, harus semangat perawatannya, jangan skip. Pasti Dokter Shanti. Alhamdulillah setelah konsumsi amotnya sekarang mukaku lebih bersih, cerah, dan jerawat juga cepet kempes juga. Kalau head sekarang nggak begitu nyeri. Dari Mbak Vita. Hai Mbak Vita, terima kasih nih Mbak Vita sudah membuktikan bahwa bener kan kalau misalnya lagi mens tuh nggak apa-apa minum amotnya yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata nyeri head itu juga berkurang. Customer saya tanya dari Mbak Alia nih, minum amotnya 2 box, nafsu makannya nambah, jadi BB-nya makin naik. Pengaruh nggak sih? Tidak secara langsung. Jadi aku bisa menyimpulkan ini sering terjadi sih. Jadi karena kulitnya bagus, glowing, terus moodnya bagus. Mood yang bagus adalah kebahagiaan, tanda-tanda orang sehat. Orang yang sehat itu biasanya nafsu makannya bagus. Biasanya secara nggak langsung dia akan seperti itu kebanyakan kasus. Karena kalau dari zat aktifnya sendiri aku cari di jurnal-jurnal tuh nggak ada si isi zat kandungan dari amot ini yang bisa meningkatkan nafsu makan tuh sebenarnya nggak ada. Jadi murni dari keinginannya, suasana hati mungkin ya. Halo, minum amotnya bikin kulit putih nggak, tapi putih banget. Bersih lah, paling nggak cerah gitu. Kalau lebih dari 2 box boleh nggak? Katanya nggak boleh terlalu banyak ya dok. Siapa yang bilang? Sini, yang bilang gitu suruh ketemu aku. Jadi karena amotnya ini kan produk sebenarnya dari produk alami, bahan alami, kemudian juga sudah melalui uji klinis, makanya lulus sertifikat BPOM dan juga ada sertifikasi halal. Jadi kalau digunakan dalam jangka panjang, it's okay, nggak ada kenapa-napa. Jadi ya lanjutin aja. Makanya tuh siapa tuh yang bilang maksimal 2 box suruh ketemu aku dulu. Kenalan aja kita. Gitu ceritanya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke. Kayaknya udah seru banget nih pertanyaannya dari tadi. Udah cukup ngalir dan udah banyak juga yang dibahas. Terima kasih buat teman-teman yang udah dari tadi nyimak dan hadir. Semoga kita di lain kesempatan bisa tetap ngobrol seru. Terima kasih banget buat Testi dan pertanyaannya tadi, sama antusiasmenya, asik banget. Jangan bosan-bosan ya ketemu aku, kita tetap ngobrol-ngobrol cantik lagi. Sampai ketemu di minggu depan atau minggu ini, minggu depan mungkin ya. Nah, nanti kita ngobrol lagi. Oke, kayaknya sekian chit-chat kita pada malam hari ini. Semoga tetap sehat semuanya. Jangan lupa minum amotnya, tetap semangat merawat badan, dan jangan lupa menjaga daya tahan tubuh.
Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kalau ada yang baik diambil aja, kalau ada yang buruk ditinggalin aja ya. Jangan ditiru atau dimasukin ke dalam hati. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.